Halo Sobat Matani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan membeli bibit nila. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan loncengnya dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membeli bibit ikan nila. Nah, nanti ikan nila itu akan kita pelihara pada sistem aquaponik biofilter yang sudah kami buat. Jadi nanti setelah sampai di rumah, baru akan kami update kembali. Ini kita sudah sampai di rumah. Tadi kita beli ikan nila, jumlahnya 10 ekor. Dengan ukuran 5-6 cm. Nah, kita baru membeli 10 ekor saja karena kita ingin mengetahui apakah sistem yang kita buat ini cocok untuk nila. Nah, kemarin terakhir kita update itu kan belum ada instalasi untuk tanaman. Jadi, ini kita buatnya sederhana seperti ini dulu teman-teman, sambil menunggu biofilter matang. Jadi nanti ini akan kita isi dengan tanaman, entah itu sistemnya rakit apung ataupun wick, nanti bisa-bisa saja ya. Jadi ini kita buat sangat sederhana seperti ini teman-teman. Dan untuk proses aklimatisasi ini nanti kita akan tunggu 15-20 menit. Teman-teman, di dalam sistem ini kita tidak lagi menggunakan aerator. Sekarang kita akan perbesar untuk aliran pompanya. Karena kan nila itu sangat senang dengan aliran air yang sangat deras. Jadi sebentar kita akan perbesar untuk pompanya. Dan memang untuk kekuatan pompanya itu kita masih gunakan yang minimal. Jadi nanti kita akan perbesar dan kita lihat, kita amati apakah nila bisa hidup di dalam sistem ini. Sekarang kita akan mulai untuk membuka plastiknya, jadi kita akan pelan-pelan dulu ya teman-teman. Nah, setelah kita membuka plastiknya, kita tambahkan dulu air yang ada di kolam ini agar masuk sedikit ke dalam plastik, baru nanti pelan-pelan kita berikan jalan untuk ikannya keluar. Sambil dibantu juga ya teman-teman, biar ikannya itu tidak muter-muter di dalam plastik. Nah, udah ada yang keluar nih. Kita tunggu dulu ya. Sebenarnya kemarin itu kita ada nambahin satu cupang. Nah, ini dia ikan cupangnya di sini. Jadi nanti kita akan pindahkan. Nah, karena ikan sudah di dalam sistem ini, sekarang kita akan perbesar dulu pompanya ya teman-teman. Untuk arus dari pompa ini sudah kita perbesar teman-teman, sesuai dengan kemampuan pompa yang kita gunakan. Jadi nanti selama 2 minggu kita akan amati bagaimana pertumbuhan ikan yang ada di dalam sistem ini. Teman-teman, ini merupakan hari kedua setelah kita melakukan tebar bibit nila. Seperti biasa, setelah tebar kita selalu mempuasakan ikan 1 kali 24 jam. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan ikan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi setelah selesai puasa 1 kali 24 jam, kami mulai memberikan makan berupa pelet PF 781-1. Nah, pelet ini sama dengan pelet yang kami berikan kepada lele. Karena nila memang memerlukan protein yang tinggi. Jadi kami memberikan pelet 781-1 untuk saat ini. Dan untuk teknik pemberian pakan kemarin itu kami lakukan dengan cara pembibisan. Karena stok dari pakan fermentasi kami sudah habis diberikan kepada lele. Tetapi pagi tadi sudah kami berikan pakan fermentasi dan responnya bagus teman-teman. Kemarin setelah tebar kami sudah memperbesar arus dari pompa. Dan ternyata debit airnya itu masih kurang keras menurut kami. Jadi kami berinisiatif untuk mengganti selang dari pompa menuju instalasi tanaman ini. Nah, mungkin kalian bisa lihat di sini teman-teman. Untuk selang yang kami gunakan ini memang ukurannya lebih besar ya daripada yang kemarin. Jadi ini ukurannya setengah inch yang kami gunakan. Nah, kalian bisa lihat di sini debit air yang turun ini sudah lumayan besar ya. Jadi nanti kita akan update lagi
bagaimana perkembangan ikan yang sudah kita pelihara di dalam sistem yang sudah kita buat ini. Nah, ini merupakan hari kelima setelah kita tebar bibit nila. Sejauh ini nilanya masih baik-baik saja teman-teman, masih sehat, nafsu makannya juga bagus, dan kami berikan pakan fermentasi. Nah, untuk pemberian makannya ini kami berikan 2 kali sehari sesuai dengan suhu optimal dari ikan nila. Dan kami kemarin sempat menambahkan garam krosok karena memang cuaca di sini lagi kurang bagus dan takutnya ada air hujan yang masuk. Jadi kami antisipasi dengan menambahkan garam krosok, tapi garam krosoknya sudah kami larutkan dulu baru ditambahkan ke fish tank ikan nila. Nah, kemarin kami sempat melihat volume air di fish tank ini dia semakin naik teman-teman, dan alirannya itu seperti lebih lambat dari fish tank menuju filter. Nah, kami berinisiatif untuk membuka SLO ini, dan ternyata memang benar bahwa di dop yang sudah kami lubangi itu ada kotoran-kotoran yang nyangkut di sana. Lalu kami buka dan kami bersihkan dan kami lubangi lebih besar. Lalu kami pasang kembali dan kami tunggu beberapa saat, ternyata aliran airnya sudah kembali normal. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini pasti akan terjadi. Jadi kita harus tetap mengawasi dan juga mengevaluasi, apalagi sistem yang baru kita buat ini. Jadi nanti kami akan update kembali ya. Teman-teman, ini merupakan hari ke-7 setelah kita tebar bibit nila. Nah, untuk nafsu makan ikan, jadi ini masih bagus sama seperti sebelumnya. Dan untuk pakan, kami tetap berikan pakan fermentasi. Kalau misalnya kalian lihat, mungkin warna air di sini cenderung hijau atau orange ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita sampling sedikit, nah seperti ini. Ini masih bening ya airnya teman-teman. Jadi kita tidak bisa hanya melihat air ini dari atas saja. Kita harus melakukan sampling untuk memastikan apakah airnya memang berwarna hijau atau tidak. Kalau misalnya kita lihat dari warna air yang masih bening ini, menurut kami kerja dari filter itu lumayan baik ya teman-teman. Tetapi untuk pH air di dalam fish tank ini masih cenderung tinggi dan belum ada di pH yang kami inginkan. Jadi kami akan menunggu agar pH-nya bisa turun, atau mungkin nanti kami akan menambahkan sesuatu sehingga pH bisa turun sesuai dengan pH yang kami inginkan. Jadi nanti kita akan update lagi bagaimana perkembangan ikan nila yang kami pelihara pada sistem aquaponik biofilter. Ini merupakan hari ke-9 setelah tebar bibit nila. Nah, sejauh ini belum ada masalah ya teman-teman. Nafsu makannya bagus, aliran airnya juga masih lancar, dan tidak ada masalah apapun pada sistem instalasi kami. Tapi hari ini kami rencana akan membersihkan pompa. Ini salah satu bentuk perawatan kami terhadap barang-barang elektronik. Jadi agar tidak terlalu cepat rusak pompanya, jadi kan kita bersihkan secara berkala. Dan untuk ikan nila ini juga sangat lincah teman-teman, masih sangat agresif. Bahkan sekarang ketika kita memberikan makan, dia malah lebih terlihat agresif. Dan kita belum pernah sama sekali menjumpai ada ikan nila yang mangap-mangap. Tapi nanti kita akan update lagi bagaimana perkembangan nila yang kami pelihara. Ini hari ke-11 setelah kita tebar bibit nila teman-teman. Nah, seperti biasa, nafsu makannya ini masih sangat bagus sekali. Mungkin ikan nila di sini sudah sangat beradaptasi, sehingga sejak kemarin itu kami memberikan makan 3 kali sehari, tetap dengan pakan yang difermentasi. Sejauh ini sih belum ada permasalahan lagi teman-teman. Jadi nanti kita akan update di hari ke-14. Ini merupakan hari ke-14 setelah kita tebar bibit nila. Nah, ini juga hari terakhir kita akan melakukan pengamatan untuk nila yang sudah kita tebar. Teman-teman, nila yang sudah kita tebar ini tidak ada satupun selama 2 minggu ini ya. Tidak ada satupun ikan nila yang mengalami perilaku yang kurang wajar, seperti mangap-mangap atau mengalami penurunan nafsu makan. Bahkan selama 2 minggu ini ikan semakin gesit, semakin lincah, semakin gendut, dan nafsu makannya juga tetap terjaga. Kami memilih untuk memelihara ikan nila hanya 10 ekor saja karena berbagai pertimbangan seperti kapasitas ember, biomasa target panen, dan karena sistem ini merupakan sistem yang baru kita buat, jadi kami yakin pasti akan ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Sehingga kami memulai untuk memelihara ikan nila hanya 10 saja. Lalu ada yang bertanya, bagaimana cara kami mempersiapkan air?
Nah, untuk persiapan air ini hampir sama ya dengan budidaya amer konvensional kami yang menggunakan EM4 dan juga garam krosok. Tapi bedanya untuk EM4 ini kami hanya tambahkan 1 tutup botol saja. Dan untuk garam krosoknya kami tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk airnya di sini, jadi kami biarkan saja tanpa adanya penambahan ikan apapun selama seminggu, itu terus saja bersirkulasi melewati kedua filter, lalu kembali lagi ke fish tank tanpa adanya penambahan ikan apapun. Tapi ketika hari ke-5 atau ke-6 itu saya lupa, karena kami takut adanya jentik nyamuk yang terlalu banyak, karena kan di sini ada 3 ember nih teman-teman, tanpa ada ikan apapun, yang 1 fish tank dan 2 filter. Jadi kami berinisiatif untuk menambahkan ikan cupang dan kami letakkan pada fish tank. Makanya ketika tebar di awal kalian melihat kan ada ikan cupang di dalam sini, tapi sekarang sudah kami pindahkan ikan cupang tersebut. Nah, tadi di awal itu saya sampaikan bahwa kita menggunakan EM4 dan juga garam krosok. Tetapi selama proses pemeliharaan 2 minggu ini, kami tidak ada lagi menambahkan EM4. Karena memang pada sistem aquaponik biofilter ini ada bakteri yang memang lebih diperlukan. Mungkin nanti saya akan buatkan video sharing tentang bakteri tersebut. Dan untuk penggunaan garam krosok ini teman-teman, sebelum kita mengambil ikan, itu beberapa jam sebelum mengambil ikan, kita tambahkan garam krosok sesuai dengan keperluan kita. Dan setelah tebar pun, kita tambahkan lagi garam krosok. Nah, perlu diingat ya, untuk penggunaan garam krosok ini, kalian jangan sekali-sekali menambahkan garam krosok 1 kali dosis itu secara sekalian. Tapi kalian bagi-bagi beberapa bagian dan bisa diberikan secara bertahap. Untuk penggunaan garam krosok pada sistem aquaponik biofilter ini, kami memilih untuk melarutkan di luar dulu teman-teman. Baru kita tambahkan di sini. Ini bertujuan untuk mencegah nanti garam krosoknya malah tersedot pada SLO ini dan berpindah ke filter. Jadi kami lebih memilih untuk melarutkannya di luar terlebih dahulu. Sebenarnya sebelum ikan masuk ke dalam sistem aquaponik biofilter, akan lebih baik jika ikan tersebut dikarantina terlebih dahulu. Tetapi karena kami di sini baru punya 1 sistem yang memiliki sirkulasi dan juga filterisasi, jadi kami tidak melakukan karantina terlebih dahulu. Kami hanya melakukan aklimatisasi saja terlebih dahulu, seperti di awal video. Dan syukurnya ikan-ikan di sini masih tetap lincah dan juga nafsu makannya terjaga. Tapi kami juga belum menjamin ya, nanti bisa seperti ini hingga nanti panen. Ya mudah-mudahan saja bisa hingga dipanen teman-teman. Nah, kalau kalian perhatikan, pada dinding ember ini ditumbuhi dengan sedikit lumut teman-teman. Sehingga warna dari air ini terlihat menjadi hijau selain dari faktor warna ember teman-teman. Tapi kalau misalnya kita ambil sedikit seperti ini, nah warna airnya masih bening kan? Lalu pertanyaannya, kenapa bisa tumbuh lumut pada dinding ember? Ada 2 kemungkinan yang dapat menyebabkan lumut tumbuh pada dinding ember ini teman-teman. Yang pertama adalah adanya sisa kotoran ikan yang tidak dapat tersedot secara sempurna oleh SLO yang sudah kita pasang di sini. Kalian bisa perhatikan ya, ini SLO-nya seperti condong ke depan, jadi dia mereng seperti itu teman-teman. Dan di bagian bawah jadinya tidak mau sejajar seperti ini. Ya, saya contohkan ya, ini kita anggap SLO, jadi ini kita anggap dasar embernya. Nah, harapannya kan ketika kita memasang SLO, ini bisa seperti ini teman-teman, sejajar seperti ini. Tetapi ketika kita sudah memasang SLO di sini, ternyata ada permukaan dop yang sudah kita lubangi itu menyentuh dasar ember. Jadi seperti ini. Nah, berarti kan ada bagian yang tertutupi, sehingga kotoran ikan yang ada di sekitaran di sini tidak dapat tersedot secara sempurna teman-teman, hingga ada kotoran ikan di sana yang mengendap dan juga ditambah sinar matahari, dan ini dapat memicu pertumbuhan lumut di bagian dinding ember. Dan kemungkinan yang kedua adalah adanya nitrat yang sudah terbentuk, tetapi karena kami belum menanam pada sistem aquaponik biofilter ini, jadi nitrat yang terbentuk itu kembali lagi ke fish tank, dan ditambah juga dengan sinar matahari akan memicu pertumbuhan lumut pada dinding ember. Tapi kalau dipikir-pikir, ini kan sistemnya baru teman-teman.
Jadi kemungkinan kecil sih, kemungkinan nomor 2 ini penyebab dari lumut. Kita lebih cenderung ke kemungkinan pertama, karena kan ada kotoran ikan dan juga pada sistem ini terkena sinar matahari sehingga dapat memicu pertumbuhan lumut pada dinding ember. Tapi beberapa jam yang lalu kami sudah tambahkan lagi lubang pada dop SLO ini teman-teman. Nah, awalnya itu kan hanya di bagian sini saja. Lalu tadi kami bongkar SLO-nya dan kami tambahkan lubang di bagian sini pada dopnya teman-teman. Dan setelah kita amati, ternyata kotoran ikan yang menumpuk di sini sudah berkurang. Nah, nanti akan kami amati juga apakah ini bisa maksimal menyedot atau tidak. Perubahan pada sistem itu akan sangat mungkin terjadi teman-teman. Entah itu mau menambahkan fish tank, mau menambahkan filter, atau menambahkan ember untuk tempat pompa, mungkin saja. Atau mau merubah tempat fish tanknya. Dan juga hanya sekedar bongkar-bongkar untuk bersih-bersih. Sehingga kami di sini dalam satu rangkaian aquaponik biofilter ini, kami sama sekali tidak menggunakan lem untuk menyambung satu pipa dengan pipa yang lainnya teman-teman. Ini akan memudahkan kami ketika kami akan melakukan modifikasi-modifikasi. Jadi itulah pengalaman kami dengan ikan nila selama 2 minggu yang sudah kami tebar pada sistem aquaponik biofilter ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.